Yes, alhamdulillah kabar gembira terus berdatangan untuk Persib jelang lawan Persita Tangerang besok lusa. Latihan perdana digelar pagi ini di GBLA. Deddy Kusnandar sudah sembuh dan bisa tampil lawan Persita Tangerang, jadi harapanku saat ini. Di sisi lain, sang dokter yang menangani Dado ungkap hal baik ini. Penasaran? Simak ulasannya sampai selesai. Yes, alhamdulillah doa Bobotoh Auto terkabul. Latihan intensif usai kemenangan melawan Barito Putra. Apa yang jadi fokus Persib Bandung? Agenda latihan intensif sudah disiapkan untuk mengasah ketajaman dan memperbaiki kekurangan. Apa saja yang menjadi sorotan dalam latihan tim pasca laga tersebut? Pelatih membahas persiapan tim untuk laga-laga mendatang yang lebih berat. Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Keputusan cerdas dan mantap manajemen Persib. Wahaji Umuh terang-terangan semprot PT LIB yang izinkan Stadion Sultan Agung masuk kualifikasi Stadion Liga 1 musim ini. Sampai ngomong keras dan berani kayak gini. Wow, apa yang sebenarnya terjadi? Begini kronologinya. Wilujeng Sumping. Bursa transfer dibuka, Persib segera sambut pemain baru yang siap perkuat lini tim. Kabar gembira datang dari Persib Bandung yang sedang mempersiapkan kedatangan pemain baru di bursa transfer yang baru saja dibuka. Dengan satu nama yang akan segera bergabung, apa yang bisa diharapkan dari pemain tersebut? Tonton selengkapnya untuk mengetahui siapa yang bakal memperkuat tim Maung Bandung. Pernyataan yang begitu percaya diri khas pelatih Eropa level dunia jelang Persib lawan Persita. Rival Persib Auto ketar-ketir melihat ini. Persija apalagi malah bisa makin nyungsep melihatnya yang awalnya gembar-gembor mau salib Persib. Kok bisa begitu? Ini detail lengkapnya. Mohon subscribe channel YouTube ini supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Yes, alhamdulillah kabar gembira terus berdatangan untuk Persib jelang lawan Persita Tangerang besok lusa. Latihan perdana digelar pagi ini di GBLA. Deddy Kusnandar sudah sembuh dan bisa tampil lawan Persita Tangerang, jadi harapanku saat ini. Di sisi lain, sang dokter yang menangani Dado ungkap hal baik ini. Penasaran? Simak ulasannya sampai selesai. Dokter tim DR Wira memberikan penjelasan terkait cedera yang dialami Deddy Kusnandar dalam kurung Dado setelah mengalami patah tulang pada kaki kanannya. Menurutnya, patah tulang yang dialami Dado terjadi di daerah bawah tulang fibula dekat dengan mata kaki bagian luar. Meski demikian, kondisi patah tulang tersebut cenderung stabil dan masih dapat ditangani dengan observasi lanjutan. Deddy Kusnandar ada patah atau fraktur di daerah bagian bawah mata kaki sebelah luar, tapi cenderung stabil. Hari ini kemarin kita akan bawa ke Bandung untuk evaluasi lebih lanjut dan menentukan tindakan apa yang perlu dilakukan. Doanya mudah-mudahan gak terlalu butuh waktu lama untuk pemulihan, ujar DR Wira. Dr. Wira juga menjelaskan bahwa meskipun ada sedikit pergeseran pada posisi patah tulang, kondisi cedera Deddy Kusnandar masih dapat dikendalikan. Emang patahnya agak sedikit bergeser, tapi cenderung stabil, tambahnya. Mengenai waktu pemulihan dan berapa lama Dado akan absen, DR Wira mengatakan bahwa hal itu akan ditentukan setelah evaluasi lebih lanjut di Bandung. Kita harus evaluasi dulu di Bandung, tindakan apa yang persisnya akan dilakukan untuk menentukan berapa lama Deddy Kusnandar harus istirahat, katanya. Ia juga mengajak Bobotoh untuk terus mendoakan kesembuhan Dado. Doanya lah dari Bobotoh untuk kesembuhan Deddy, tutupnya. Semoga proses pemulihan Deddy Kusnandar berjalan lancar dan dia bisa segera kembali ke lapangan. Tulis dukungan kalian untuk Dado di kolom komentar.
Yes, alhamdulillah doa Bobotoh auto terkabul. Latihan intensif usai kemenangan melawan Barito Putra. Apa yang jadi fokus Persib Bandung? Agenda latihan intensif sudah disiapkan untuk mengasah ketajaman dan memperbaiki kekurangan. Apa saja yang menjadi sorotan dalam latihan tim pasca laga tersebut? Pelatih membahas persiapan tim untuk laga-laga mendatang yang lebih berat. Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Persib menjalani sesi latihan pemulihan di hotel tempat mereka menginap di Yogyakarta pada Kamis pagi, 19 Desember 2024. Latihan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya mempercepat pemulihan fisik pemain setelah kemenangan 2-1 atas Barito Putra dalam pertandingan pekan ke-15 Liga 1 2024-25 di Stadion Sultan Agung, Bantul, pada Rabu 18 Desember 2024. Sesi latihan dipimpin oleh pelatih fisik Persib, Miro Petric. Pemain memulai dengan peregangan untuk mengurangi ketegangan otot sebelum melanjutkan program pemulihan di kolam renang. Aktivitas ini bertujuan untuk membantu pemain mengembalikan kondisi fisik mereka setelah pertandingan yang melelahkan. Namun beberapa pemain tidak mengikuti sesi pemulihan ini. Ciro Alves absen karena mengalami cedera pada bagian kakinya. Sementara itu Dimas Derajat dan Mateo Kocijan menjalani program pemulihan khusus bersama fisioterapis Geraldo Santos. Victor Igbonevo dan Ferdian Syah juga absen karena masalah kesehatan yang sedang mereka alami. Setelah latihan pemulihan ini, Persib dijadwalkan kembali berlatih pada Jumat 20 Desember 2024 di Bandung untuk melanjutkan persiapan mereka. Semoga semua pemain dapat segera pulih dan kembali tampil dengan kondisi terbaik mereka. Tulis dukungan kalian untuk Persib di kolom komentar. Keputusan cerdas dan mantap manajemen Persib. Wah, Haji Umuh terang-terangan semprot PT LIB yang izinkan Stadion Sultan Agung masuk kualifikasi Stadion Liga 1 musim ini. Sampai ngomong keras dan berani kayak gini. Wow, apa yang sebenarnya terjadi? Begini kronologinya. Manajer tim Persib Bandung, Umuh Muhtar, memberikan tanggapan terkait kondisi rumput di Stadion Sultan Agung Bantul yang dikeluhkan para pemain Persib sebelum pertandingan. Umuh mengungkapkan bahwa kualitas lapangan stadion yang digunakan sebagai markas sementara oleh Barito Putra memang sangat buruk, terutama jika diguyur hujan. Jelek lapangannya. Apalagi dikasih hujan, udah amburadul, ujarnya. Sebelum turun ke lapangan, semua dalam kurung pemain mengeluhkan lapangannya jelek sekali, tidak memenuhi standar dan aturan liga, udah gak baik, tambah Umuh. Meski begitu, pria yang dikenal dengan topi koboi khasnya itu tidak ingin menyalahkan siapapun terkait kondisi tersebut. Ia hanya berharap agar PSSI selaku federasi bisa lebih memperhatikan kondisi lapangan setelah insiden cedera yang dialami Deddy Kusnandar. Saya tidak menyalahkan siapapun, tidak disalahkan siapapun, cuma ini mohonlah sekarang dari PSSI juga ada masukan. PSSI juga tidak mengecek apa gimana kondisi lapangan, ungkapnya. Lebih lanjut, Umuh Muhtar menjelaskan bahwa Deddy Kusnandar bercerita bahwa cedera yang dialaminya berawal dari kakinya yang tersangkut pada rumput di lapangan. Deddy bilangnya tersangkut dan ada uratnya rumput jadi dia tersangkut, seperti ditarik aja. Mudah-mudahan jangan diizinkan lagi, ujar Umuh. Ia juga menambahkan bahwa dengan adanya kejadian ini, sebaiknya stadion dengan kondisi lapangan yang buruk tidak lagi digunakan. Karena ada klub yang mencari tempat murah, jangan diberikan karena itu kan berisiko, tutup Umuh. Semoga kejadian ini menjadi perhatian bagi semua pihak terkait untuk memastikan keselamatan pemain dan kualitas lapangan yang lebih baik di masa depan. Apa pendapat kalian tentang masalah lapangan ini? Tulis di kolom komentar. Wilujeng Sumping. Bursa transfer dibuka, Persib segera sambut pemain baru yang siap perkuat lini tim. Kabar gembira datang dari Persib Bandung yang sedang mempersiapkan kedatangan pemain baru di bursa transfer yang baru saja dibuka.
Dengan satu nama yang akan segera bergabung, apa yang bisa diharapkan dari pemain tersebut? Tonton selengkapnya untuk mengetahui siapa yang bakal memperkuat tim Maung Bandung. Persib Bandung hampir dipastikan akan memperkuat skuadnya dengan kedatangan beberapa pemain baru. Salah satunya adalah Zalnando, yang sebelumnya dipinjamkan ke PSIS Semarang selama 6 bulan. Zalnando diproyeksikan untuk kembali bergabung dengan tim setelah pelatih Bojan Hodak melihat kebutuhan yang mendesak di sektor bek sayap kiri, mengingat Rezaldi Hanusa harus absen panjang karena cedera. Zalnando adalah pemain yang bagus, satu hal adalah dia sempat mengalami cedera yang parah dan setelah cedera butuh waktu 6 hingga 12 bulan untuk kembali seperti semula, ujar Bojan Hodak. Musim lalu juga kami punya Rezaldi dan Edo, kedua pemain ini bermain dengan bagus, jadi dia tidak bisa mendapatkan kesempatan bermain, dia juga tidak bisa tampil di posisi yang lain. Dengan cedera panjang yang dialami Rezaldi, Bojan Hodak memutuskan untuk membawa Zalnando kembali ke Persib guna menutupi kekosongan di posisi bek sayap kiri. Sekarang Rezaldi cedera, dia akan absen hingga beberapa bulan dan karena itu kami akan membawa Zalnando kembali, jelas Bojan. Selain itu, Persib juga sepertinya akan mencari tambahan kekuatan di lini tengah, terutama setelah Deddy Kusnandar mengalami cedera parah akibat patah tulang fibula yang membuatnya absen dalam waktu lama. Hal ini membuat sektor gelandang tengah atau holding midfield menjadi perhatian lebih bagi pelatih dan manajemen tim. Dengan perubahan ini, Persib berharap bisa terus mempertahankan daya saing di Liga 1 dan mengatasi tantangan yang ada. Bagaimana menurut kalian, apakah Zalnando dapat memberikan dampak positif untuk Persib? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Pernyataan yang begitu percaya diri khas pelatih Eropa level dunia jelang Persib lawan Persita. Rival Persib auto ketar-ketir melihat ini. Persija apalagi malah bisa makin nyungsep melihatnya, yang awalnya gembar-gembor mau salib Persib. Kok bisa begitu? Ini detail lengkapnya. Bojan Hodak, pelatih Persib Bandung, mengungkapkan kebanggaannya atas catatan impresif timnya yang tak terkalahkan dalam 18 pertandingan terakhir. Ia menjelaskan bahwa sejak babak Championship Series musim lalu di mana Persib sukses meraih juara, setelah 4 pertandingan tak terkalahkan, timnya telah melanjutkan performa solid tersebut hingga musim ini. Sebenarnya kami belum terkalahkan dalam 18 pertandingan, termasuk 4 pertandingan di playoffs musim lalu dan 14 pertandingan musim ini, ujar Bojan dengan percaya diri. Bojan menekankan bahwa pencapaian ini bukanlah hasil dari keberuntungan semata. Menurutnya, jika hanya satu pertandingan yang tidak kalah itu bisa dianggap sebagai keberuntungan, tetapi untuk 18 pertandingan berturut-turut itu jelas menunjukkan kualitas permainan tim. Jadi, itu berarti kami bermain dengan baik, karena tidak mungkin ini hanya keberuntungan. Jika hanya satu pertandingan, mungkin itu keberuntungan. Tapi untuk 18 pertandingan, tidak mungkin hanya keberuntungan, tambah Bojan. Dengan catatan tersebut, Bojan menegaskan bahwa Persib telah menunjukkan konsistensi yang luar biasa dan bermain dengan kualitas yang patut diacungi jempol. Tentu saja, pencapaian ini memberikan kepercayaan diri tambahan bagi tim dalam menghadapi pertandingan-pertandingan selanjutnya. Apa pendapat kalian tentang catatan impresif Persib? Apakah tim ini bisa terus mempertahankan tren positifnya? Tulis komentar kalian di bawah. Benar-benar tidak masuk akal. Trauma masa lalu, lemparan jauh ala Pratama Arhan, jadi momok mematikan bagi Jepang. Pemain timnas Jepang mayoritas pendek-pendek. Shin Tae-yong bisa jadikan lemparan Arhan jadi senjata ampuh di sisi bek timnas Indonesia tinggi-tinggi. Jelang berhadapan dengan timnas Indonesia, kubu timnas Jepang mewanti-wanti satu senjata mematikan milik Pratama Arhan. Skuad Garuda dan Samurai Biru akan bertemu untuk kedua kalinya pada tahun 2024 ini.
Sebelumnya, kedua tim ini sudah saling bentrok di awal tahun 2024. Keduanya saling bertemu di ajang Piala Asia 2023 yang berlangsung di Qatar. Pertarungan antara anak asuh Shin Tae-yong dan Hajime Moriyasu pada laga itu terjadi di laga ketiga grup D. Saat itu, Jepang yang berstatus sebagai Raja Asia sukses menggulung Sandy Walsh dan kawan-kawan. Tim Merah Putih takluk dengan skor 1-3 dari Takefusa Kubo dan kawan-kawan. Meski sukses menang pada pertemuan perdana, ternyata kubu tim Negeri Matahari Terbit menyimpan trauma masa lalu saat berhadapan dengan Indonesia. Hal itu diungkapkan oleh gelandang samurai biru, Keito Nakamura. Nakamura mengatakan bahwa ia masih ingat betul bagaimana pertandingan di ajang Piala Asia 2023. Saat itu ia dan rekan-rekannya sudah unggul 3-0 hingga pada akhirnya Sandy Walsh mampu menjebol gawang Zion Suzuki di menit 90+1. Alhasil, pertandingan tersebut berakhir dengan skor 3-1. Sandy sukses mencetak gol berkat skema lemparan ke dalam khas Pratama Arhan. Barisan pertahanan Samurai Biru tak cukup baik untuk menghalau lemparan ke dalam Arhan pada saat itu. Bola liar kemudian jatuh ke kaki Sandy dan gol pun tercipta. Oleh sebab itu, kini Nakamura mengatakan bahwa timnya akan mewaspadai ilmu pemain Suwon FC tersebut. Ia tak ingin gol serupa terjadi lagi ke gawang timnya pada pertandingan mendatang. Ada sebuah permainan yang saya ingat, kata Keito Nakamura. Jepang sempat menghadapi Indonesia pada laga ketiga fase grup Piala Asia. Saat memimpin 3-0, kami secara tak terduga kebobolan gol dari lemparan jauh di masa tambahan waktu babak kedua. Dan pertandingan berakhir dengan skor 3-1, jelasnya. Wow, hebat mantap betul. Ini dia baru top Marco Top. La Grande Indonesia persiapkan koreografi untuk kobarkan semangat skuad Garuda dan ganggu mental Jepang. Fans Garuda seketika bisa merinding menyaksikan koreo hebat La Grande. Komunitas supporter Timnas Indonesia, La Grande Indonesia, mempersiapkan koreografi untuk kobarkan semangat skuad Garuda. La Grande Indonesia telah memulai untuk memasangkan koreografi yang akan digunakan supporter saat Timnas Indonesia menghadapi Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pemasangan koreografi di tribun utara ini pun diunggah dalam kanal YouTube La Grande Indonesia. Kita hari pertama pemasangan mozaik kertas ya, di sektor bawah untuk besok sektor atas dan juga persiapan koreografi utamanya, kata perwakilan La Grande Indonesia, Martin. La Grande Indonesia pun sudah mengimbau untuk datang lebih awal ke stadion maksimal 2 jam sebelum kick-off. Koreografi ini pun akan berlangsung saat Anthem Indonesia Raya. Persiapan sudah dilakukan selama 30 hari lalu. Setelah laga Australia, kita sudah pikirkan koreografi match Jepang dan jadi koreografi terbesar dan satu-satunya buat kita di Gelora Bung Karno, kata Martin.